Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari usul fikih tentang sumber hukum yang diperselisihkan ulama atau yang disebut dengan sumber hukum yang mukhtalaf. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada dua golongan. Yang pertama ada yang muttafaq, yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua ada yang mukhtalaf, yang belum disepakati atau tidak disepakati oleh para ulama. Adapun yang muttafaq atau sumber hukum yang disepakati oleh para ulama adalah 1 Al-Quran, 2 Sunnah, 3 Ijma, kemudian yang keempat qiyas. Sedangkan yang mukhtalaf ada berbagai versi, tapi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 7 saja. Yang pertama istihsan, yang kedua istishab, kemudian 3 uruf, 4 maslahah mursalah, 5 syara'u man qablana, 6 syaddud dzari'ah, dan yang ketujuh qaulus sahabi. Baiklah, untuk rinciannya kita akan fokus pada yang kedua, yaitu yang mukhtalaf. Pertama, istihsan. Secara bahasa, istihsan berarti menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan qiyas yang jali, qiyas yang nyata, kepada qiyas yang khafi atau qiyas yang samar. Atau dari hukum kulli, hukum yang umum, kepada hukum istisnai, pengecualian. Karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya, dan menurut kemaslahatannya lebih maslahah atau aslah. Contoh, tentang orang yang makan dan minum karena lupa ketika berpuasa. Menurut kaidah umum qiyas, puasa orang ini batal karena ia telah memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongannya dan tidak menahan puasa hingga ia berbuka. Akan tetapi hukum ini dikecualikan oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, man akala aw syariba nasiyan fala yuftir fa innama huwa rizqun razaqahullah. Siapa yang makan atau minum karena lupa, janganlah ia berbuka, karena hal itu merupakan pemberian Allah yang diberikan kepadanya. Kemudian yang kedua, istishab. Pengertian istishab menurut bahasa ialah membawa atau menemani. Al-Asnawi berpendapat bahwa pengertian istishab adalah penetapan atau keberlakuan hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut, atau menetapkan suatu hukum sebelumnya sehingga hukum yang baru merubahnya. Contoh, hukum wudhu seseorang yang telah berwudhu dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Apabila seorang merasa ragu apakah wudhunya masih ada atau telah batal, maka berdasarkan istishab wudhunya itu dianggap masih ada, karena keraguan yang muncul terhadap batal atau tidaknya wudhu tersebut tidak bisa mengalahkan keyakinan seseorang bahwa ia masih dalam keadaan berwudhu. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW terhadap seorang yang merasa ragu terhadap keutuhan wudhunya, ketika Rasulullah menyatakan, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaih akharaja minhu syai' amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jika seorang merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, artinya dia merasa apakah saya tadi sudah kentut atau tidak, maka sekali-kali janganlah ia keluar dari masjid. Artinya jangan membatalkan sholat sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Yang nomor 3, uruf.
Uruf menurut bahasa berarti mengetahui. Kemudian uruf dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut ulama usul fiqh, uruf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama. Uruf ini ada dua macam. Ada uruf sahih yang pertama, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Contohnya, perdagangan dengan cara inden atau pesan sebelumnya, model pembayaran mahar dengan cara kontan atau terhutang, kebiasaan pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar, dan lain sebagainya. Nah, uruf yang sahih inilah yang diambil sebagai dasar hukum, yang boleh dipegang sebagai sumber hukum. Adapun uruf yang kedua, uruf yang fasid, ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Apa uruf fasid itu? Yaitu kebiasaan, adat orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syara. Contoh, kebiasaan minum minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktek-praktek ribawi, rentenir di kalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi togel, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor 4, maslahah mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu maslahat dan mursalah. Maslahat, pengertian maslahah secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadah atau madarat. Contohnya, dalam keadaan darurat diperbolehkan minum khamr atau makan bangkai ketika tidak ada minuman yang lain atau tidak ada makanan lainnya. Hal ini sesuai dengan kaidah ad-dararu yuzalu. Artinya kemudaratan harus dihilangkan. Nah, berdasarkan kaidah fikih tersebut, maka orang yang terancam nyawanya karena kehausan, karena kelaparan, boleh meminum khamr, boleh memakan bangkai bila tidak dapat menemukan makanan atau minuman lain. Yang nomor 5, syara'u man qablana. Syara'u man qablana diartikan sebagai syariat, aturan hukum yang ada sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara terminologi, Badron Abu Al-Ainain mengatakan syar'u man qablana adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu, yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, dan syariat tersebut dibebankan kepada orang-orang yang ada sebelum syariat Nabi Muhammad, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Pertama, syar'u man qablana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan menjadi syariat bagi umat sebelum Nabi Muhammad, namun dihapus, mansukh dari syariat Nabi Muhammad. Maka ulama sepakat hal itu tidak termasuk komponen dari syariat Nabi Muhammad. Contoh dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar. Ayat ini secara tegas mengharamkan. Allah menegaskan tentang keharaman hewan-hewan yang telah disebutkan. Kemudian dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwa hal itu tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagaimana firman Allah, "Qul la ajidu fima ukhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitah aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghairillahi." Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ayat ini menghapus keharaman hewan-hewan yang telah diharamkan bagi syariat Nabi terdahulu, serta tidak diterapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, syar'u man qablana yang dijelaskan dalam Al-Quran menjadi syariat bagi umat sebelum Nabi Muhammad dan tidak dihapus dari syariat Nabi Muhammad. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa syariat tersebut menjadi bagian dari syariat Nabi Muhammad dan umatnya. Contohnya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pada ayat tersebut secara tegas Allah mewajibkan puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu. Kemudian yang keenam, syaddud dzari'ah. Syaddud dzari'ah terdiri atas dua perkara, yaitu syad dan dzari'ah. Syad itu sendiri berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan dzari'ah berarti jalan atau perantara. Maksudnya menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan hukum syara secara syad dzari'ah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan umum syariat untuk menetapkan syariat. Inilah yang dimaksud dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang diperlukan untuk menyempurnakan perbuatan wajib, maka hukumnya wajib. Sama seperti yang diwajibkan. Sebagai contoh, misalnya, sholat 5 waktu itu wajib. Seorang hanya dapat mengerjakan sholat apabila telah belajar sholat terlebih dahulu. Tanpa belajar ilmu sholat, dia tidak akan dapat mengerjakannya. Dalam hal ini sekilas tampaknya bahwa belajar ilmu sholat itu tidak wajib. Tetapi karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat dikerjakan dengan sempurna atau tidak, maka ditetapkan hukum wajib belajar sholat sebagaimana halnya hukum sholat itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, madhab sahabat atau qaulus sahabi. Qaulus sahabi merupakan pendapat atau fatwa sahabat Nabi tentang suatu kasus yang tidak jelas hukumnya secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dua macam pendapat sahabat yang dapat dijadikan hujjah. Yang pertama, pendapat sahabat yang diduga keras bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah karena pikiran tidak atau belum dapat menjangkaunya. Seperti ucapan Aisyah radhiyallahu anha, la yamkuthul hamlu fi batni ummihi akthar min sanatain qadra ma yatahawwalu dhillul mu'azzal. Kandungan itu tidak akan lebih dari 2 tahun dalam perut ibu, yaitu tidak akan lebih dari sepanjang bayang-bayang benda yang ditancapkannya. Nah, keterangan Aisyah bahwa maksimal waktu mengandung itu 2 tahun tidak lebih sedikit pun bukan semata-mata hasil ijtihad Aisyah itu sendiri, melainkan bersumber dari Rasulullah SAW. Meskipun secara kasat mata itu adalah perkataan dan pendapat Aisyah. Yang kedua, pendapat sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menentangnya.
Jadi pendapat ini tidak ada satupun yang menyangkal dari sahabat lainnya. Seperti pendapat tentang bahwa nenek mendapat 1/6 dalam hal waris, harta waris yang dikemukakan oleh sahabat Abu Bakar. Dan tidak ada sahabat lain yang tidak sependapat dengannya. Tidak ada sahabat lain yang menolaknya, menggugatnya. Yang tidak ada sahabat lain yang mengcounter pendapat Abu Bakar ini. Artinya mereka sepakat. Itulah beberapa sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yang belum disepakati, yang tidak disepakati oleh para ulama, terutama ulama usul fiqh. Mudah-mudahan sepintas kilas yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.